Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Teguh di pembelajaran matematika kelas 11 pada hari ini ya. Pak Teguh ingatkan bagi yang belum absen silahkan untuk absen terlebih dahulu. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dan di like video ini. Dan pada hari ini kita akan belajar bab matriks ya, matriks. Sebelumnya silakan untuk menyiapkan buku matematika, buku paket yang sudah kalian punya di rumah, silakan dibuka babnya matrik. Nah, Pak switch ke sini dulu. Nah, silahkan dibuka bab 7 ya. Bab 7 silahkan dicari agak belakang babnya. Bab 7 di sini matriks ya. Matriks comment view. Nah, di sini babnya matriks. Terus di bawahnya ada kompetensi dasar ya, ada kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan operasi matrik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik, terus menentukan nilai determinan, inverse dan transpose pada urdu 2x2 serta nilai determinan dan transpose pada urdu 3x3. Nah, ini kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, terus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan, inverse, transpose pada urdu 2x2 serta nilai determinan dan transpose pada urdu 3x3. Nah, ini keterampilan, ini pengetahuannya. Oke, next. Kita akan melihat, nah ini tampilannya sama ya dengan yang ada di buku kalian. Silahkan buka A, pengertian matriks ya. Di sini bukunya sudah tak buat jadi file PDF, jadi kita bisa belajar bersama di sini. Yang nomor 1, definisi matriks ya. Ada suatu tabel sering ditemukan di sekitar kita ya. Misalkan tabel hasil pertandingan sementara grup A Liga Champion UEFA, tabel kandungan zat kimia tertentu dalam obat-obatan, tabel konversi mata uang dolar terhadap rupiah dan dalam kurun waktu tertentu, dan tabel-tabel lainnya. Mengapa disajikan dalam bentuk tabel ya? Tentunya tujuan dibuat tabel agar mudah dibaca dan dimengerti. Nah, di sini hasil pertandingan grup Liga Champion UEFA ya, tahun 2016-2017. Ada tim Arsenal FC, ada PSG, ada yang lainnya juga. Ada mainnya berapa kali di sini? 6 kali, 6 kali semua ya. Ada menang, seri dan kalah. Ini tabel pertama. Tabel kedua ada perbandingan komposisi zat pada beberapa jenis pupuk ya. Di sini ada pupuk A, B, C, D, terus kandungannya ada nitrogen, fosfat dan kalium. Oke, Pak Teguh zoom out dulu. Nah, kita coba lihat. Di sini kalau kalian perhatikan ya, dari tabel 2 di atas, kepala kolom pertama dan garis pada tabel dihilangkan, kemudian susun lambang bilangan tersebut diberi tanda kurung atau kurung siku, maka data di dalam tabel tersebut dapat disajikan sebagai berikut ya. Tabelnya kita hilangkan, kita rubah menjadi tanda kurung belakang dan di depan. Nah, diperoleh matriks berikutnya. Jadi ini susunan matriksnya itu seperti ini. Di sini ada mainnya 6 kali menurun ke bawah ya, betul ya. Nah, terus yang mendatar ke kanan di sini harus sama. Ada 6. Terus yang mendatar ini ada 6 4 2 0. Berarti di matriksnya juga harus sama ya. Sini 6 4 2 0. Nah, kita coba lihat pada tabel kedua. Di sini ada jenis pupuknya. Nitrogen itu 1 2 3 4. Nah, di sini pun juga sama ya. Nah, ini dinamakan susunan matriks ya. Next, kita ke definisinya. Nah, ini Pak Teguh perjelas.
Kita coba lihat, susunan bilangan tersebut disebut matriks ya. Matriks didefinisikan. Lah, ini definisinya ini. Definisinya ini, matriks didefinisikan sebagai susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom. Oke, yang nomor 2. Notasi elemen dan ordo matriks. Yang pertama, matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Oh iya, untuk ingatkan, ini materi sudah pernah waktu sampaikan di kelas UTKP dan farmasi kalau tidak salah ya. Namun di kelas lain belum, maka dari itu tidak apa-apa, kita ulangi lagi agar lebih paham ya. Kita lanjutkan. Notasi. Nah, di sini matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Ya, di sini seperti A, B, C dan sebagainya. Jika elemen atau entry matriks tersebut berupa huruf, maka ditulis dengan huruf kecil. Secara umum sebuah matriks dengan M baris dan N kolom. Nah, M ini menunjukkan M baris ini berapa baris dan N kolom ini banyaknya kolom ya. Disajikan sebagai berikut. Nah, di sini berarti ini disebut matriks A ya, matriks A. Di sini, oke, lihat. Yang baris yang mana, yang kolom yang mana? Oke, perhatikan. Baris itu yang ke kanan. Ini dinamakan baris ya. Di sini baris. Nah, baris pertama. Terus kalau kolom mana kolom? Nah, di sini kolom paling depan ini yang kiri ya. Ini kolom pertama. Kalau kolom berarti dia menurun, kalau baris berarti dia mendatar. Gitu ya. Baris kedua berarti baris yang sini. Terus baris ketiga ini sebanyak ini ya, baris namanya ya. Terus dan seterusnya sampai M, baris ke M ya. Kolom juga sama, berarti menurun ke sini dia kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom ke N ya. Berarti sudah kita pegang bahwa baris itu mendatar dan kolom itu menurun, begitu ya. Dengan AIJ menyatakan elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke C. Kita lihat AIJ. AIJ ini menyatakan elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke C. Lihat, ada 11, 12, 13, itu maksudnya apa Pak? Gitu. Misalkan di sini ya, misalkan ini ya, misalkan ini kita warnai kuning aja pakai highlight sini ya. Nah, di sini A33, maka maksudnya adalah elemen pada baris ketiga, baris ke I ya, baris ke I, baris ke I dan kolom ke C. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai terbalik. Misalkan yang 23 ini, 23 A2, aduh, green screen-nya jatuh. Kita betulkan dulu. Oke, lanjut ya. Maaf ya, ada kesalahan teknis tadi, green screen-nya jatuh, tapi tidak apa-apa ya. Jatuh lagi dong. Karena cuma pakai lakban ini. Oke, tidak apa-apa. Yuk. Oke, kita lanjutkan. Menyatakan baris ke I dan kolom ke C sehingga dapat juga ditulis matriks A sama dengan AIJ. Perhatikan beberapa contoh matriks berikut. Oh ya, ini yang 23 berarti baris kedua, barisnya kedua ya, baris 2 dan kolomnya 3. Begitu.
maka di sini adalah elemen A23. Selanjutnya ada matriks B, P, dan T tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Ukuran matriks disebut dengan ordo. Ukuran matriks disebut dengan ordo ya. Ordonya saja yang Pak Teguh blok kuning. Nah, ordo atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Pada contoh matriks tersebut, matriks B terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Kita coba cek 3 baris dan 2 kolom. B ini ya, barisnya 1, barisnya ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, kolomnya 1, 2 ya. Betul ya, berarti urdonya, maka urdo matriks B adalah 3 kali 2 ya. Nah, dibaca 3 kali 2, ditulis B 3 kali 2 nya agak ke bawah ya. Dengan cara yang sama dapat kita katakan matriks P berurut 3 kali 3 karena di sini ada 3 baris dan 3 kolom, 1 2 3 ya. Dan T adalah urdo 2 kali 2 karena 2 baris dan 2 kolom. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tuliskan urdo dari setiap matriks berikut. Penyelesaiannya sudah ada di bawahnya ya. Kita sudah tadi bahas, berarti yang A ini ada berapa baris? 1 baris, 2 baris, 2 kolom ya. Berarti 2 baris 2 kolom. Di sini urdunya berarti 2 kali 2. Yang B di sini B ada 2 baris berarti ya, 2 baris dan 3 kolom. Berarti urdu matriks B adalah 2 kali 3. Sedangkan yang C adalah 3 kali 3 karena ada berapa baris? 1 2 3 1 2 3 ya. Ada 3 baris dan 3 kolom. Yang C 3 kali 3. Nah, ini kita coba lihat diketahui matriks A. Nah, matriks A banyak sekali ya. Berdasarkan matriks tersebut tentukan banyaknya baris. Oke, yang pertama banyaknya baris ada berapa baris? 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 baris. Terus kolomnya ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 kolom, berarti barisnya ada 7, kolomnya ada 5. Ordonya berarti tinggal kita kalikan aja 7 kali 5. Nah, di sini jawabannya barisnya 7, kolomnya 5, ordonya 7 kali 5 ya. Terus elemen D, elemen pada baris kedua. Elemen pada baris kedua silahkan ditulis semuanya yang ada di baris kedua. Coba kita lihat baris kedua itu di sini 1 2 ya. Berarti kita Pak Teguh coba warnai kuning saja. Warnai kuning biar nah ini. Oke, nah ini adalah elemen pada baris kedua. 54018 ya. 54018 sama. Oke, di sini elemen yang E kolom ketiga. Berarti kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Nah, ini elemennya berarti 1021020. Apakah betul? 1021020. Nah, kita coba lihat elemen pada baris kedua dan kolom ketiga. A23 baris kedua dan kolom ke 3. Baris kedua mana? Baris kedua ini. Ganti pensil dulu. Baris kedua ini kolom ke 3. Berarti A23 baris kedua kolom ke 3. 0 ya. Terus yang G elemen pada baris keempat kolom kedua. Baris keempat kolom ke 2. Baris keempat kolom kedua ya, kolom kedua barisnya ke 4. Ini baris keempat, ini kolom ke 2 seperti itu. Nilai A35 sama, A53 sama, A75 juga sama. Di sini sudah ada ya jawaban-jawabannya. Oke, selanjutnya macam-macam matriks. Ada beberapa macam jenis. Ya, berikut adalah jenis-jenis matriks tinjau dari banyak baris dan kolomnya. Pak Teguh area kuning dulu dari banyak baris dan kolom ya. Kolom penyusunan. Nah,
matriks baris, yaitu matriks apa? Yang hanya terdiri dari satu baris saja. Baris ke kanan berarti ya. Ke sana. Satu saja. Nah, maka urdunya 1 kali 2 karena barisnya 1, elemennya 2, kolomnya 2 ya. 1 2 gitu. Ini juga sama, matriksnya hanya terdiri atas 1 kolom, misalnya P21 barisnya ada 2, kenapa? Nah, kolomnya 1 ya. 31 berarti ada 3 baris dan kolomnya cuma 1, begitu. Matriks persegi yaitu matriks dengan baris sama dan banyak kolom sama ya. Baris sama dengan banyak kolom, 2 kali 2, 3 kali 3 ya. Matriks persegi 4 kali 4 gitu. Matriks 0 dinotasikan O, merupakan matriks yang semua elemennya adalah 0. Misalnya ada matriks O12 ada O2 kali 2 gitu ya. E, matriks identitas atau satuan dinotasikan I, yaitu matriks persegi yang elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0 misalnya. Diagonal itu seperti ini ya. I 2 kali 2 yang sebelahnya 3 kali 3, diagonalnya mana? Nah ini diagonalnya 1, terus elemen yang lain apa? 0 ya. Ini 0, ini 0, maka dinamakan matriks identitas. Diagonalnya 1, terus lainnya 0 gitu ya. Terus ada F, matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya di bawah diagonal utama adalah 0. Diagonal utama mana? Ini ya, ini diagonal utama yang tadi kita juga lakukan di atas. Ini diagonal utama ya. Di bawahnya adalah 0. Jadi ini 0 juga ya. Dinamakan matriks segitiga atas karena selain 0 itu elemennya di atas sini ya, segitiga. Nah, segitiga atas ya. Terus ada matriks segitiga bawah ya, itu matriks persegi elemen-elemen di atas diagonal utama ada 0. 0-nya di atas. Nah, di sini matriksnya seperti ini. Nah, begitu ya. Selanjutnya ada kesamaan matriks. Oke, kita lihat. Dua matriks A dan B dikatakan sama jika ordo keduanya sama. Dikatakan sama jika ordo keduanya sama dan elemen-elemen yang seletak bersesuaian atau sama. Ya. Contoh nomor 1. Perhatikan matriks-matriks berikut. Manakah di antara matriks-matriks tersebut yang sama? Oke, kita lihat apakah ada elemen dari matriks E, F, G, H yang dua matriks itu elemennya sama. Kita coba lihat di sini E ya. E 1 2 min 9 8. Yang H ini juga 1 2 min 9 8. Berarti apa yang sama? E dan H. Apakah F dengan G itu sama? Elemennya beda ya. Ini 1, ini 0. Ya, matrik-matrik elemen bersesuaian maksudnya begini. Di sini ya, pojok kiri atas atau elemen baris pertama kolom pertama itu harus sama dengan baris pertama dan kolom pertama pada matriks yang lain. Begitu. Oke, nomor 2, tentukan nilai A dan B dari kesamaan matriks berikut. Nah, ini ya, ada 4 min 2 0 1. 4 min 2 0 1 dan sini 4A B 1. Diketahui. Nah, 4 min 2 0 1 sama dengan ini, maka A sama dengan, nah di sini ya, A nya di sebelah kanan atas, nah atau di baris pertama kolom kedua, di sini juga baris pertama kolom kedua, maka kita ketahui A nya min 2. B nya mana? B nya di sini sama dengan apa? 0 ya, di sini ya. B nya sama dengan 0, maka B nilainya 0. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari kesamaan kedua matriks berikut. Nah, ini matriksnya sama, maka kita harus mencari nilai dari X, Y, dan Z. Oke, kita lihat elemen baris pertama dan kolom ke-1 A11. Lihat ada X di sini ya, maka kita gunakan yang
ini tak kotakin dulu. Ini satu elemen ya, jadi hati-hati. Ini juga satu elemen, Z min 2 itu satu elemen. Nah 2X min 4 ini sama dengan elemen baris pertama. Gue agak lepas aja ya, karena sering lepas. Nah gini aja, dah nggak apa. Oke, kita lanjutkan. Berarti 2x min 4 sama dengan 2. Di sini sudah dituliskan ya. 2x min 4 sama dengan 2. Terus nah min 4 ini pindah ruas ke kanan ya. Tinggal kita pindah ruas ke kanan, berarti 2. Di sini ada langkah yang seperti ini. Berarti 2x sama dengan 2 min 4 pindah ke kanan menjadi plus 4. Nah, karena di sini jadi 6 ya. Nah, di sini baru ke sini. Itu berarti 2x sama dengan 6. Terus x-nya sama dengan 6 dibagi dengan 2 sehingga menjadi x sama dengan 3. Tak tuliskan lagi di sini, berarti di sini 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Begitu ya. Terus yang ini tak garis dulu. Nah, 3z sama dengan z min 2. Ambilnya dari mana? Yang ada z-nya mana? Nah, mana. 3z sama dengan z min 2. Ini ya. Z min 2 di sini 3z. Terus kita samakan ya, 3z min z sama dengan min 2. Dari mana? Z ini pindah ruas ke kiri. Jadi ini ke sini. Z yang tadinya positif pindah ke kiri menjadi negatif. 3z dikurangi 1z ya, 1z menjadi 3 kurangi 1 2z ya. Min 2-nya tetap, z-nya berarti z sama dengan min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Begitu ya. Terus ke sini ya. Nah, di sini elemen baris kedua dan kolom ke I A21 yaitu 2Y sama dengan 6Z. Oke, 2Y sama dengan 6Z gimana? Di sini ya. Ini ya. Yang ada Y-nya kita belum cari, maka yang ada Y-nya hanya 2Y sama dengan 6Z. Oke, kita pindah ke sini dulu. 2Y sama dengan 6Z, betul ya? Nah, di sini sama dengan 3Z. Kenapa? Karena di sini Y sama dengan 6 dibagi 2 ya. 6Z dibagi 2 ya. 6 bagi 2 3. Oke. Jadi di sini ada 3Z ya. Kenapa? Karena di sini 6 dibagi 2 begitu. Alurnya begitu. Dan Z kita sudah tahu, sudah cari tadi. Z-nya itu nilainya adalah min 1 ya, min 1. Maka 3 dikalikan min 1 min 3 begitu. Kita hapus dulu biar kelihatan. Nah, ya. Min 1 ini adalah Z yang sudah kita tadi cari. 3 kali Z, 3 kali min 1 berarti min 3. Nah, kita sudah dapatkan tadi X, Y, Z berturut-turut adalah 3, min 3, dan min 1. Gitu ya. Oke. Pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Pertemuan kali ini. Nah, PR-nya silahkan untuk dikerjakan ya, diketahui matrik A. Nah, ini silahkan untuk dikerjakan. Yang ini dikerjakan ya. Terus kalian juga kerjakan yang ini contoh. Nah, asah kemampuan.
Oke. Nah, yang ini. Oke. Nomor 1 saja. Nomor 1. Silakan untuk dikerjakan. Lalu dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan. Nanti pengumpulannya lewat apa ya? Nanti coba kalau sudah bisa pakai Moodle, pengumpulan pakai Moodle. Tapi kalau belum bisa, nanti Pak Tuku akan kabari ketika pembelajaran kita di hari Selasa ya. Oke, Pak Tuku kembali dulu ke sini. Nah. Oke, cukup sekian dari Pak Teguh pembelajaran matriks hari ini. Pak Teguh harap bisa lebih paham ya ketika menggunakan metode seperti ini. Pak Teguh bisa mencoret-coret bukunya ya, sehingga memudahkan kalian untuk lebih paham. Namun tadi sedikit ada trouble, di sini ada green screen tapi green screen-nya lepas terus ya karena tidak menggunakan stand. Tidak apa-apa. Next kita akan gunakan stand saja biar bisa kita pindah kemana-mana dan tidak lepas begitu ya. Batu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terus jangan lupa untuk memakai masker dan protokol kesehatan selalu.